Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alek Al-Fahmi, NIM 530502400022. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang sejarah filsafat barat kontemporer dengan mengcrossingkan atau dengan tokoh Martin Heidegger. Pernah nggak sih kamu lagi sibuk menjalani aktivitas sehari-hari, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan aneh di kepala? Seperti contoh, sebenarnya untuk apa sih aku hidup? Atau apakah aku benar-benar menjalani hidup yang aku pilih sendiri? Nah, pertanyaan itu kan kadang-kadang muncul di kepala kita. Kalau pernah, berarti kamu sedang memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang juga menjadi perhatian salah satu filsuf paling berpengaruh di abad ke-20, yaitu Martin Heidegger. Untuk memahami Martin Heidegger, kita perlu melihat bagaimana filsafat barat memasuki era kontemporer. Jadi, pada abad ke-19, dunia sedang berubah dengan sangat cepat, di mana revolusi industri, kemajuan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan membuat banyak orang percaya bahwa akal manusia bisa menjelaskan hampir segala hal. Namun, di tengah optimisme itu muncul sebuah kegelisahan. Mengapa manusia justru merasa semakin terasing? Mengapa hidup terasa semakin sibuk tetapi maknanya seringkali terasa kosong? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang mulai mewarnai filsafat barat kontemporer. Nah, para filsuf tidak lagi hanya bertanya tentang alam semesta atau teori-teori pengetahuan. Mereka mulai fokus pada pengalaman manusia, kehidupan sehari-hari, dan makna keberadaan. Disinilah nama Martin Heidegger menjadi sangat penting. Heidegger itu merasa bahwa selama berapa abad filsafat selalu sibuk membahas berbagai hal yang ada di dunia, tetapi melupakan satu pertanyaan mendasar. Apa arti menjadi atau berada? Nah, menurut Heidegger, manusia sering menjalani hidup autopilot, bangun pagi, pergi bekerja, membuka media sosial, mengikuti tren, dan sebagainya, lalu mengulang hal yang sama keesokan harinya. Semua berjalan begitu cepat hingga kita jarang bertanya, apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Nah, Heidegger menyebut manusia sebagai desain yang secara sederhana bisa dipahami sebagai makhluk yang sadar bahwa dirinya ada hidup di dunia. Nah, berbeda dengan benda atau hewan, manusia mampu bertanya tentang dirinya sendiri. Manusia bisa merenungkan masa lalu, merencanakan masa depan, dan mencari makna dari keberadaannya. Namun, Heidegger juga mengatakan bahwa kebanyakan orang hidup dalam apa yang disebutnya kehidupan yang tidak autentik. Kita perlu sering mengikuti apa kata orang banyak, mengikuti apa yang dianggap normal, mengikuti arus tanpa benar-benar memikirkan pilihan kita sendiri. Padahal, menurut Heidegger, hidup yang autentik dimulai ketika kita berani menghadapi kenyataan bahwa hidup ini terbatas. Ya, Heidegger banyak bicara tentang kematian, bukan untuk menakut-takuti, justru sebaliknya. Menurutnya, kesadaran bahwa suatu hari kita akan mati membuat kita sadar bahwa waktu kita berharga. Dan karenanya waktu itu terbatas, kita harus memilih bagaimana menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Inilah salah satu alasan mengapa pemikiran Heidegger begitu berpengaruh dalam filsafat barat kontemporer. Ia menggeser perhatian filsafat dari sekedar teori menuju pengalaman hidup manusia yang nyata.
pengaruhnya bahkan terasa hingga sampai sekarang. Di era digital, ketika kita terus memborbardir informasi, notifikasi, dan tuntutan-tuntutan untuk selalu produktif. Nah, pertanyaan Heidegger masih terdengar relevan. Apakah kita benar-benar hidup atau hanya sibuk menjalani rutinitas? Mungkin itulah warisan terbesar Martin Heidegger. Ia tidak memberikan resep hidup yang pasti. Ia tidak menawarkan jawaban sederhana, akan tetapi ia mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku sedang menjalani hidupku sendiri atau hanya mengikuti jalan yang ditentukan orang lain? Dan mungkin dari pertanyaan itulah pencarian makna hidup yang sesungguhnya dimulai. Nah, sampai di akhir segmen ini, menurut Heidegger, pertanyaan paling penting bukanlah apa yang kamu miliki, melainkan bagaimana kamu menjalani keberadaanmu. Karena hidup yang bermakna dimulai ketika kita sadar bahwa waktu kita tidak selamanya ada. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.